Bab 52 listeners berjudul Merasa Tersiksa. Kira-kira siapa yang tersiksa? Can you guess that one? Okay, let's check it out together. Ternyata rubah kecil ini cantik juga jika berpakaian pengantin. Warna putih seakan melambangkan sifatnya yang polos dan paling tepatnya kekanak-kanakan. Aku sangat tidak sabar ingin mempermainkannya layaknya boneka. Kau sangat cantik saat mengenakan gaun ini, Martin bicara sembari melangkahkan kaki mendekati Kayla yang masih diam mematung di tengah ruangan yang terlihat sunyi. Bahkan gadis itu sama sekali tak ingin menatap calon suaminya. Martin sudah berada di hadapan gadis itu. Tangan Martin langsung meraih dagu gadis itu dan mengarahkannya dekat dengan wajahnya hingga mereka saling beradu pandang. "Lihat apa?" ucap Kayla dengan melotot sembari tangannya terlihat mengepal dengan kuat. "Ayo kita pulang. Aku harus bertemu dengan mereka," perintah Kayla sembari menepis kasar tangan Martin yang masih menempel di dagunya. Rubah kecil ini apa tidak bisa bicara baik-baik kepadaku seperti para wanita lainnya? Dia bahkan tak pernah mau untuk melihatku walaupun sedetik saja. Apakah wajahku tidak tampan hingga dia enggan melihatnya? Pria itu menatap wajahnya sendiri di cermin toko, tapi tak sedikit pun celah yang terlihat di dalam dirinya. Ya, pria itu memang terlihat sempurna, bahkan bisa dibilang idola para kaum wanita, ditambah lagi dengan status dan jabatannya. Bahkan tak akan ada wanita yang berpikir untuk menolak kecuali gadis kecil itu. Kayla segera melangkahkan kakinya kembali masuk ke ruang ganti, begitu juga dengan Martin. Setelah mereka berganti pakaian, mereka segera meninggalkan toko baju pengantin tersebut. Selama di dalam mobil, tak ada yang mengucapkan satu patah kata pun. Sedangkan Kayla menatap ke arah jalanan dengan pandangan kosong. Dan Martin sibuk memainkan ponselnya. Entah dia sedang WhatsApp dengan siapa. Beberapa saat kemudian mobil mewah itu memasuki halaman rumah Kayla. Pak Hendro menghentikan mobilnya tepat di depan rumah Kayla. Dengan wajah merah padam, Kayla membuka kasar pintu mobilnya. Brak! Gadis itu menutup kasar juga pintu mobilnya. Kayla berlari masuk ke dalam rumah dengan wajah merah padam. Wajahnya terlihat penuh amarah. Bahkan para pelayan yang menyapanya tak digubris sedikit pun. Gadis itu masih fokus mencari keberadaan orang tuanya. Para pelayan saling bertatapan satu sama lain sembari menaikkan pundaknya. Aku harus bertanya pada Mama dan Papa, kenapa mereka tiba-tiba menikahkanku dengan playboy itu? Bahkan mereka sudah menyiapkan baju pengantin untukku. Yang lebih menjengkelkan lagi, mereka tak bertanya kepadaku terlebih dulu dan langsung membuat keputusan besar dalam hidupku. Pikiran gadis itu seakan kacau. Banyak ribuan pertanyaan yang terlintas di benaknya. Langkahnya terhenti setelah mendengar suara dari ruang tamu rumahnya, yang tak lain ialah suara kedua orang tuanya yang sedang berbincang-bincang. Kayla berlari menghampiri asal suara tersebut dengan nafas putus-putus. Kayla memandang kedua orang tuanya sembari mengerutkan keningnya. "Ma, Pa, apa maksud semua ini?"
Tanya gadis itu dengan suara bergetar. Kristal bening mulai terlihat di pelupuk matanya. "Sayang, duduklah sebentar, biar kami jelaskan," ajak Sinta sembari melangkah mendekati Kayla. Sinta membelai rambut Kayla dan mengecup lembut keningnya, kemudian mengajak Kayla melangkah pelan mendekati sofa. Martin yang sedari tadi mengekor di belakang Kayla segera ikut duduk di sofa di samping Jordan. Sedangkan Pak Hendro masih seperti biasa, dia berdiri di kejauhan memantau majikannya dari jauh. "Sayang, 1 bulan lagi adalah acara pernikahanmu," ucap Jordan. Bagaikan terkena panah yang tajam, gadis itu diam tak berkata sepatah kata pun. Namun terlihat air matanya mulai meleleh di pipi putih gadis itu. Matanya terlihat memerah, sembari tangannya mulai mengepal dengan kuat, menggenggam jari-jari tangannya. Dia ingin berontak, namun sekuat tenaga gadis itu mencoba menekan amarahnya. Rasa sakit, rasa kecewa, dan rasa sedih akan meratapi nasibnya. Seakan menambah sesak dadanya ini. Bagaimana mungkin orang tua yang selalu memanjakannya dan menyayanginya tega melakukan ini padanya? Betapa menyedihkannya. Listener, so sad. But let's find out what is the reason behind that one. So don't go away, stay tuned. I will be back. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.